Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliahan hari ini, pengetahuan minggu pertama. Dan alhamdulillah proses pembelajaran tapi sebelum masuk pembelajaran sebaiknya kita ambil terlebih dahulu. Ya baik, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Baik, untuk mahasiswa hari ini kaitannya kita akan masuki mata kuliah dengan materi konsep hakikat dan karakteristik pembelajaran IPS-MI. Di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu kaitannya dengan indikator yang harus dicapai di pertemuan kita hari ini. Yang pertama kaitannya dengan mahasiswa di sini nanti dia dalam pembelajaran mahasiswa menguraikan hakikat pembelajaran IPS-MI. Dan yang kedua menganalisis karakteristik pembelajaran IPS-MI. Nanti kaitannya dalam pembelajaran kita akan disampaikan melalui media proyektor. Hari ini kaitannya dengan materi pertama yaitu tentang hakikat pendidikan IPS-MI. Ya. Jadi hakikat pendidikan IPS-MI di sini bisa lihat kalian semuanya di layar ya, yaitu kajian tentang manusia dengan lingkungan di mana manusia sendiri sebagai makhluk hidup sosial ya selalu hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Ya. Jadi intinya itu manusia ini ya, sebagai makhluk sosial itu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan oleh orang. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kaitannya dengan istilah lain ilmu pengetahuan sosial di sini yang pertama ada ilmu sosial, yang kedua ada studi sosial, dan yang ketiga ada pengetahuan sosial. Jadi di sini ilmu sosial yaitu atau social science ya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua kaitannya dengan studi sosial. Studi sosial yaitu atau studi student ya, sosial student berbeda dengan ilmu sosial. Jadi studi sosial di sini bukan suatu bidang keilmuan, ya melainkan disiplin akademik ya. Disiplin akademik lebih sesuatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial atau masalah tentang sosial. Ketiga kaitannya dengan pengetahuan sosial. Di sini pengetahuan sosial ya mahasiswa sekalian kaitannya dengan pengetahuan sosial atau ilmu IPS atau IPS. Di sini sering dipelajari di jenjang pendidikan yaitu di SD, SMP atau SMA. Tapi di sini kaitannya pengetahuan sosial ada kombinasi atau perpaduan sejumlah mata pelajaran ya. Kaitannya di sini ada geografi, ekonomi, sejarah, sosial atau sosiologi, antropologi, dan politik. Dan itu materi kedua kaitannya dengan karakteristik pendidikan IPS-MI. Di sini kalian bisa lihat gambar, ya di sini ada gambar kaitannya dengan bayangan tubuh ya. Pendidikan suatu perbuatan yang disengaja. Ya. Jadi pendidikan itu disengaja. Ya, pendidikan itu disengaja untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan lebih baik. Jadi kalian semua mahasiswa sekalian belajar itu wajib, ya wajib. Makanya ada istilah kaitannya dalam belajar tuntutlah ilmu setinggi mungkin, ya tuntutlah ilmu sampai negeri. Itu dari karakteristik pendidikan. Itu dari pendidikan suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan lebih baik. Sebelum melanjutkan kaitannya dengan pembelajaran IPS-MI, di sini Bapak menayangkan sebuah gambar yang kaitannya nanti kalian saya minta untuk menganalisis ya, dari gambar ini apa yang di sini ini kalian bisa jelaskan di depan, yaitu nanti salah satu atau misalkan mahasiswa bisa menjelaskan kaitannya dengan ruang lingkup IPS meliputi beberapa aspek. Yang kedua, mau menambahkan kaitannya dengan gambar di depan kaitannya dengan analisis. Mungkin dari kelompok ketiga, siapa yang mewakili? Boleh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup IPS meliputi beberapa aspek yang tertera di gambar ini. Saya akan menjelaskan tentang sistem sosial dan budaya, di mana sistem sosial itu adalah perkumpulan antara individu dengan individu atau kelompok, di mana di sini terlihat pasar sekumpulan individu dengan individu dan juga kelompok. Dan budayanya di sini ada penjual dan pembeli, dan juga di sini ada tukang beca dan ada penumpangnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Kelompok lain atau ada tambahan dari kelompok 3? Bisa Mas Fahrul? Di sini saya akan lanjutkan ruang lingkup IPS.
meliputi perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Di sini perilaku ekonomi. Di sini kan sudah jelas tempat di sini adalah pasar. Bisa akan terjadinya jual beli. Jual beli itu terjadi apabila ada penjual dan ada pembeli. Jadi gambar selanjutnya kesejahteraan. Dari jual beli tersebut bisa menimbulkan efek yang baik untuk si penjual. Penjual mendapat kesejahteraan dari uang yang dihasilkan dari jual beli tersebut. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin terima kasih ya dari masukan-masukan dari semua kelompok yang sudah bisa menjelaskan, walaupun dalam deskripsinya di sini adalah ruang lingkup IPS meliputi beberapa aspek. Yang pertama tempat dan lingkungan, kayaknya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Terus waktu, keberlanjutan dan perubahan. Di sini tadi belum disampaikan oleh mahasiswa ya. Jadi baru ada 3 aspek yang sudah dijelaskan. Jadi saya tambahkan kiranya waktu, keberlanjutan dan perubahan. Di sini waktu keberlanjutan ya, dan perubahan adalah kaitannya suatu pasar ini ya pasti ada yang namanya pasar tradisional dan pasar modern. Nah, pasar modern itu apa sekarang saat ini adalah supermarket. Itu adalah waktunya. Kalau dulu pasar itu ada yang kalian ketahui adalah pasar tradisional, tapi saat ini sudah tergantikan oleh kemajuan zaman. Jadi ada terus dibangunlah sebuah mall atau supermarket. Terus perubahan. Nah, perubahan itu tadi yang awalnya pasar tradisional sekarang jadi pasar mungkin itu untuk materi hari ini. Tadi jawaban-jawaban dari teman kalian semuanya sudah baik ya, dihapus untuk kita semua. Mungkin dalam perkuliahan hari ini cukup ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada dari mahasiswa ada yang mau bertanya kayaknya dengan materi hari ini. Cukup. Mungkin dalam penyampaian materi hari ini Bapak ada kesalahan atau dalam penyampaian mungkin kurang, kita bisa tambahkan di selanjutnya.